Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Marketing, selamat datang kembali di video seputar penjelasan perilaku konsumen. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih proses keputusan konsumen itu? Nah, di video kali ini rasa penasaran kalian akan terjawab. Kita akan menyelami lebih dalam tentang proses keputusan konsumen, pembelian, konsumsi, dan kepuasan pelanggan, dan mengungkapkan fakta-fakta menarik di baliknya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Mari kita lihat di next video. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang harus diputuskan oleh konsumen setelah melakukan evaluasi alternatif. Nah, setelah melakukan evaluasi alternatif, maka berikutnya konsumen akan melakukan pembelian setelah mereka memahami apa yang dibutuhkan, kriteria barang apa yang akan dibeli, maka konsumen akan melakukan pembelian. Di sini ada 3 macam pembelian. Yang pertama ada pembelian terencana sepenuhnya, yang kedua pembelian separuh terencana, yang ketiga pembelian tidak terencana. Nah, apa sih pembelian terencana sepenuhnya itu? Pembelian terencana sepenuhnya itu yang dimana konsumen sudah menentukan kriteria merek atau produk yang akan dibeli atau mungkin di mana tempat mereka akan membelinya. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh video berikut. Bunga seorang mahasiswa aktif Universitas Malayati yang sering mengikuti kegiatan organisasi. Sepatu flat shoes lamanya Bunga yang biasa dipakai sehari-hari mulai rusak dan tidak nyaman. Bunga menyadari bahwa ia membutuhkan flat shoes karena flat shoes lamanya sudah rusak. Ia ingin flat shoes yang nyaman dipakai, cocok perjalanan jauh di area kampus, dan tahan lama. Bunga mulai mencari informasi dari berbagai toko yang ada di mall. Bunga membandingkan beberapa pilihan merek dan model flat shoes seperti NEC. Ia membandingkan dari sisi harga, bahan, dan review pengguna. Setelah mempertimbangkan semua aspek, Bunga memutuskan membeli flat shoes NEC dengan model bertali seharga 100.000 karena harga terjangkau untuk anggaran mahasiswa dan desainnya simple. Nah, itu adalah contoh dari pembelian terencana sepenuhnya. Setelah tadi pembelian terencana sepenuhnya, selanjutnya ada pembelian separuh terencana. Apa sih pembelian separuh terencana itu? Nah, ini hasilnya di mana konsumen seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum masuk toko atau swalayan, namun ia tidak tahu merek apa yang akan dibelinya sampai ia memperoleh informasi lengkap dari pramuniaga. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Marsha, seorang mahasiswi manajemen, rutin mengunjungi toko buku untuk mencari referensi atau sekedar melihat buku baru. Saat itu ia menemukan diskon besar untuk beberapa judul buku yang sebenarnya tidak sedang ia cari secara spesifik. Marsha memiliki kebiasaan untuk pergi ke toko buku, menunjukkan adanya rencana untuk berinteraksi dengan buku dan kemungkinan membeli. Adanya diskon besar dan ketertarikan Marsha pada judul-judul yang didiskon, meskipun awalnya tidak ia cari, adalah faktor yang tidak terduga dan memicu keputusan pembelian. Kunjungan ke toko buku adalah tindakan terencana, namun buku mana yang akhirnya dibeli dan kapan pembelian itu terjadi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau diskon dan respon emosional Marsha saat itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan, ketika Marsha sudah tahu produk yang ingin dibeli sebelumnya dan memutuskan judul buku dari toko tersebut, maka ini termasuk ada pembelian separuh terencana. Nah, setelah tadi dari pembelian terencana sepenuhnya dan pembelian separuh terencana, ini yang terakhir adalah pembelian tidak terencana. Apa sih pembelian tidak terencana itu? Nah, ini dimana konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan untuk membeli seringkali muncul di toko atau supermarket. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, misalnya dari tampilan produk yang menarik dan rasa penasaran. Bagaimana contohnya? Langsung kita simak di next video. Marshanda, seorang mahasiswi, pergi ke supermarket dengan daftar belanjaan yang berisi bahan makanan pokok untuk seminggu. Saat melewati bagian makanan ringan, ia melihat tumpukan cookies dengan rasa baru yang belum pernah ia coba. Meskipun tidak ada dalam daftarnya dan dia tidak terlalu lapar, tampilannya menarik dan rasa penasarannya membuatnya langsung mengambil satu bungkus untuk dibeli. Keinginan untuk mencoba cookies rasa baru muncul secara spontan saat melihat di supermarket. Tidak ada perencanaan sebelumnya untuk membeli makanan ringan jenis itu. Nah, itulah dari contoh dan penjelasan dari 3 macam pembelian. Selanjutnya ada proses pembelian. Dalam proses pembelian ada 2 tahap. Yang pertama ada tahap pra-pembelian, yang kedua ada tahap pembelian. Nah, yang pertama pada tahap pra-pembelian, pada tahap ini meliputi mencari informasi atau information contact dan mengambil dana atau find access. Apa sih yang dimaksud dengan mencari informasi ini? Nah, ini yang artinya konsumen akan mencari informasi mengenai produk merek atau toko dari berbagai sumber seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Nah, contohnya pada tahap pra-pembelian seperti Andini, mahasiswi semester 4 jurusan manajemen, memiliki masalah breakout karena stres dan cuaca panas. Skincare lamanya tidak cocok lagi dan dia ingin mencoba produk baru yang bisa membantu meredakan jerawat dan menjaga kelembapan kulit.
Andini tidak ingin asal beli skincare karena takut makin parah, jadi dia mulai meriset mencari informasi seperti nonton YouTube dan TikTok untuk melihat review dari beauty blogger untuk kulit sensitif dan berjerawat. Setelah melakukan riset, Andini menghitung total dana yang dibutuhkan seperti dari tabungan pribadi. Andini pun membeli samping Acne Hero melalui website resmi untuk memastikan keaslian produk. Selain perlu mencari informasi mengenai produk dan merek yang akan dibeli, konsumen juga perlu mengetahui dari mana sih dana yang akan dipakai untuk membeli produk tersebut, maka itu yang disebut dengan mengambil dana atau fund access. Setelah tadi pada tahap pra-pembelian, selanjutnya pada tahap pembelian. Nah, pada tahap kedua ini, perilaku meliputi berhubungan dengan toko, mencari produk, dan melakukan transaksi. Nah, berhubungan dengan toko ini atau store contact, adanya keinginan membeli produk akan mendorong konsumen untuk mencari toko atau pusat perbelanjaan tempat mereka membeli produk tersebut. Sedangkan mencari produk ini, setelah konsumen mengunjungi toko, maka selanjutnya harus mencari dan memperoleh produk yang akan dibelinya. Sedangkan transaksi ini pada tahap ketiga dari proses pembelian adalah melakukan transaksi, yaitu melakukan pertukaran barang dengan uang, memindahkan pemilikan barang dari toko kepada konsumen. Nah, itulah dari penjelasan dari proses pembelian. Konsumsi. Tahap berikutnya setelah membeli dan bisa kita sebut dengan bagaimana konsumen menggunakan produk. Nah, ini penggunaan produk secara umum, secara general. Ini yang kita sebut dengan konsumsi. Barang bisa kita bagi menjadi dua, ada barang tahan lama dan tidak tahan lama. Barang tahan lama itu barang yang habis dipakai. Misalnya makanan, minuman habis pakai, kemudian tisu habis pakai, kertas habis pakai. Tapi ada barang-barang tahan lama yang manfaatnya dalam jangka panjang. Misalnya pakaian, kemudian alat komunikasi, handphone, furnitur, dan lain-lain. Nah, jadi ketika kita menggunakan barang itu, bisa kita sebut penggunaan produk. Setelah kita membeli, kemudian mengkonsumsi, kemudian ada feeling yang kita sebut dengan feeling kepuasan atau feeling ketidakpuasan. Kepuasan dan ketidakpuasan ini adalah perasaan konsumen setelah mengkonsumsi produk. Jadi, pertama konsumen akan membandingkan harapan konsumen sebelum membeli dengan yang sesungguhnya. Diperoleh konsumen dari produk. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut berfungsi. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat di video selanjutnya. Marshanda adalah pelanggan setia mie gacawan di salah satu cabang Bandar Lampung. Marshanda selalu memesan level yang tidak pedas yang sama dan merasa puas dengan rasanya yang konsisten. Suatu kali Marshanda mengajak teman-temannya untuk pertama kali mencoba gacoan. Marshanda merasa puas karena rasa dan level tidak seberapa pedas. Mie yang Marshanda pesan kali ini tetap sama seperti biasanya. Pelayanannya juga cukup cepat dan efisien. Teman Marshanda memasang level tidak pedas yang sama dengan punya Marshanda berdasarkan rekomendasi. Namun, ia merasa mie dipesannya kali ini jauh lebih pedas dari ia bayangkan dan tidak bisa menikmati makanannya. Marshanda merasa tidak puas karena ekspektasinya terhadap rasa tidak pedasnya tidak dengan kenyataan. Keputusan selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen adalah loyalitas, yang dimana konsumen merasa puas dengan produk atau merek yang dipakai atau dikonsumsi akan membeli ulang produk tersebut. Pembelian ulang yang terus-menerus dilakukan dari produk dan merek tersebut akan menunjukkan loyalitas konsumen terhadap merek. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat video contoh berikut. Setiap kali berbelanja kebutuhan bulanan, Marsha selalu pergi ke Indomaret yang sama. Meskipun ada Indomaret lain yang mungkin lebih dekat atau menawarkan harga produk yang sedikit lebih murah untuk beberapa produk. Marsha mungkin menyukai tata letak dari Indomaret tersebut, kualitas produknya yang terjamin, program loyalitas pelanggan yang menguntungkan, atau merasa nyaman dengan suasananya dan pelayanannya. Loyalitas di sini bisa dibangun atas dasar kenyamanan, kepercayaan terhadap kualitas produk. Manfaat dari program loyalitas, misalnya poin atau diskon khusus, atau pengalaman berbelanja yang menyenangkan secara keseluruhan. Gimana? Sudah lebih paham tentang penjelasan dari proses pesan ke konsumen? Jika kalian masih bingung, bisa ulangi kembali videonya atau tinggalkan pertanyaan di kolom. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Devi Ramaulia, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before you cross my mind